Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan lanjutkan kajian hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin sebagai lanjutan dari bab sebelumnya, masih membicarakan tentang hal-hal yang dilarang. Pada pagi ini membicarakan larangan dari bab 337, babu tahrimi rab'il ma'mum ra'sahu minar ruku' awis sujudi qoblal imam. Bab diharamkannya seorang makmum mengangkat kepala dari ruku atau sujud sebelum imam. Ini kan kadang-kadang kita kalau sholat berjamaah itu, ya, diakui atau tidak, sebagian kita masih belum paham tentang tata cara sholat berjamaah. Sehingga karena ketidaktahuan itulah ada yang berjamaah tapi tidak berjamaah. Dalam artian berjamaah tapi tidak dapat pahala berjamaah, karena melakukan hal yang dimakruhkan di dalam berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya bukan hanya melakukan yang dimakruhkan, tapi juga ada yang melakukan apa yang diharamkan dalam sholat berjamaah. Lebih parah lagi, ketika berjamaahnya justru tidak sah. Ya, itu dengan percaya diri bahwa dia sholat berjamaah sah, padahal tidak sah. Bukan hanya sholat berjamaahnya tidak sah, tetapi sholatnya secara keseluruhan tidak sah. Kenapa? Karena salahnya berjamaah. Ya, salah satu kasus lah, ini untuk mewanti-wanti kepada bapak-bapak yang melaksanakan umroh ya, atau haji. Itu di Masjid Nabawi ada garis kiri kanan yang membentang dari mihrab ke sana, terus dari kiri ke sana membentang, dan di situ ada tertulis, ya, dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ada, mamnu taqaddum fala tasih sholatukum. Artinya kita tidak boleh melewati garis itu, karena garis itu ya sejajar dengan imam. Tapi ternyata kita lihat banyak umat Islam yang sholat sejajar, bahkan melebihi, bahkan di depan Masjid Nabawi sampai ke tembok sana, ya, merapat melebihi mihrab Masjid Nabawi terus ke sana. Nah, itu di situ sudah dinyatakan bahwasanya fatalat itu sholat hukumnya, tidak sah sholat kalian, itu tulisannya. Nah, karena orang pengen sholat berjamaah di Masjid Nabawi dengan pahala ya yang begitu besar, ya, mumpung kosong nih, sana penuh, akhirnya terus ya ke depan, nggak laki-lakinya, nggak perempuannya, nggak yang bergamis, yang tidak bergamis juga bergamis, nggak bergamis, semua. Berapa ribu itu yang sholat melewati garis yang dikatakan di situ sebagai garis yang sejajar dengan imam. Saya pernah, Pak, terus terang kejebak gitu waktu sholat maghrib, ya, dikira itu ya sholat tersebut di bawah garis. Pas tengok, ya Allah, kok ini depan garis itu? Karena tidak tahu, ya akhirnya diulang lagi sholatnya, karena tidak sah sholat berjamaahnya. Nah, dari situlah maka ini penting sekali fikih tentang sholat berjamaah, baik untuk makmum maupun untuk imam. Karena imam juga harus tahu bagaimana tata cara berjamaah, sebagaimana di dalam bab fikih, sehingga diatur babu sholatil jamaah, bab sholat berjamaah khusus ya yang membicarakan tentang sholat berjamaah. Nah, ini hadirin rahimakumullah,
Ini hanya kebetulan saja saya membahas bab ini, maka ya sedikit banyak ditambahlah tentang itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Kata Nabi, apakah tidak takut salah seorang kalian apabila mengangkatkan kepalanya sebelum imam untuk dijadikan kepalanya nanti kepala himar, atau dijadikan oleh Allah suratahu surata himar, ya, rupanya seperti rupa himar, keledai. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad SAW ya mengumpamakan ataupun sedikit ancaman lah, perumpamaan tapi menjadikan satu ancaman, ya, kalian harus takut. Jadi kalian harus takut tuh, ya, jangan, hati-hati ya, jangan kau lakukan. Kalau tidak lakukan kau berarti berani. Apa itu? Mengangkatkan kepala sebelum imam. Artinya ketika kita ruku, sujud, jangan mendahului ya imam. Bahkan bukan hanya jangan ruku sujud saja, dalam setiap gerakan sholat berjamaah itu jangan mendahului imam. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam fikih diatur ya bahwa mendahului satu rukun dari gerakan imam itu haram. Kalau berbarengan makruh. Ya, rukunya bareng Allahu Akbar. Dan sami Allah udah. Nah, ini makruh kalau bareng ya, secara berurutan. Dan itu akan menghilangkan fadilah berjamaah. Tufawitu fadilatal jamaah. Akan meluputkan fadilah berjamaah hingga dia tidak dapat pahala berjamaah. Ya, dari gerakan yang tadi diiringi secara bersamaan. Yang diperbolehkan bahkan dianjurkan bersamaan dengan imam itu hanya dalam bacaan amin. Nah, itu sangat dianjurkan sekali untuk berbarengan. Jadi ketika waladolin amin amin. Selain itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu yaitu makruh. Nah, yang kedua mendahului satu rukun. Jadi ketika imam masih berdiri, ya, lakum dinukum waliyadin, dia langsung duluan ruku. Ya. Nah, pas imam ruku, dia langsung berdiri lagi, i'tidal. Itu lebih parah lagi mendahului. Intinya begini Bapak sekalian, ya, ini harus dijaga oleh kita sekalian. Nah, oleh karena itu, ya, sebaiknya supaya kita benar-benar mendapatkan fadilah berjamaah, saat kita mau ruku, jangan dulu ruku kalau posisi, ya, imam belum sempurna posisi ruku. Jadi Allahu Akbar, nah, udah gitu baru kita ruku. Begitu juga, jangan dulu i'tidal sebelum imam benar-benar tegak berdiri. Begitu juga tidak, ya, sebaiknya tidak dulu sujud kalau jidat imam belum sampai ke tempat sujud. Tunggu dulu, Allahu Akbar. Nah, baru ketika dia sudah sampai kita turun. Itu yang paling bagus di dalam sholat berjamaah. Ya, nah ini penting sekali. Ada juga Pak yang membatalkan sholat berjamaah itu ketika orang ya takbir secara bersamaan. Masih ada imam panjang takbirnya Allahu Akbar, ini bareng-bareng Allahu Akbar, malah ada yang dulu takbirnya sebelum imam. Nah, itu tidak sah, ya, mendahului Allah, imam Allah, dia udah duluan bar, ya. Makanya hati-hati kita di dalam berjamaah ini. Nah, kemudian dari sini Rasul mengancam, kalau kamu mendahului ya ruku ataupun sujud imam, hati-hati, nanti bisa jadi kepalamu ya gitu seperti himar atau
ya, kamu itu menjadi orang yang bodoh seperti himar. Nah, di sini para ulama menafsirkan bahwasanya ya, seperti himar itu kepalanya bisa benar-benar disalin rupanya seperti himar. Himar kepala menjadi himar. Ya, kepala menjadi himar seperti ketika kita tahu umat Nabi Daud, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti wa qulna kunu qiradatan khasiin. Mereka dirubah wajahnya menjadi monyet. Ya, faja'alna nakalima baina yadayhi wa ma khalfahu wa mau'izatan lil muttaqin. Itu mereka dirubah kepala menjadi monyet. Bisa jadi umat ini juga ya oleh Allah ya kepalanya disalin menjadi keledai atau himar. Nah, ada juga yang memaknai seperti himar ini ya, yaitu dalam hal sifatnya. Apa himar itu? Bodoh, dungu, ya. Makanya diumpamakan ya miluna kitaba. Bani Israel itu ya memegang kitab Taurat tapi tidak mengamalkan kitab Taurat itu. Oleh Allah diumpamakan seperti himar. Ya, yahmilul kitab, membawa kitab tetapi dia tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena dungunya. Dalam artian kalau orang yang terbiasa ya mendahului gerakan imam terutama dalam ruku dan sujud, khawatir nanti lama kelamaan menjadi dungu gitu ya, menjadi bodoh, menjadi blek kalau orang sudah lama ya. Jadi oleh karena itu maka ya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah itu dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya, benar, bagus, baik gitu. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya beralih kepada bab berikutnya, babu karohati wad'il yaddi alal khosirah bis sholat. Bab makruh seseorang ketika sholat dengan tolak pinggang gitu. Nah, gitu ya. Nuhiya anil khosri bis sholat. Dari Abu Hurairah telah dilarang ya seseorang ya gitu tolak pinggang ketika dalam sholat. Allahu Akbar kita. Ini makruh ya. Apa hikmahnya? Karena orang yang begini itu identik dengan apa? Min sifatil mutakabbir, sifat orang sombong. Orang sombong kan biasanya tolak pinggang ya, kamu sambil gitu kan. Nah, jadi ini dimakruhkan walaupun tetap sah, sholatnya sah ya. Nah, kemudian berikutnya bab 339, babu karahatis sholat biadri ta'am wa nafsu tatatawwaqu aw madatil ahwasan. Bab kemakruhan sholat di hadapan makanan sedangkan dia senang akan makanan tersebut, atau juga mudabatul ahwasan, bab makruh menahan kencing dan berak serta kentut ketika akan melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, ini ada satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Siti Aisyah mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata bi hadratit ta'am, ya itu, wala huwa yudabil ahbasan, janganlah sholat di hadapan makanan dan janganlah dia juga sholat dalam menahan dua ahbas. Ahbas itu apa? Para ulama menyebutkan kencing dan berak. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin rahimakumullah ya, para ulama sepakat dari hadis ini bahwasanya kita tidak diperkenankan ya, levelnya sampai kepada makruh ketika kita sholat dikelilingi ya atau dalam suasana sesuatu hal yang bisa menghilangkan kehusuan kita, kehusuan sholat kita, apapun gitu ya, apapun. Jadi kalau mau sholat, singkirkan segala sesuatu yang mengganggu kehusuan sholat kita, dari mulai apa yang di hadapan kita ya. Jadi kalau sholat di rumah, jangan gelar sajadah di depannya tumpukan apa, baju ya yang belum disetrika, yang satu lagi belum dicuci ya. Aduh, nah itu kan bisa mengganggu. Apalagi kalau di situ ada celana dalam istri,
bisa konslet nanti pikirannya ke situ ya. Ingat kepada isinya. Jadi singkirkan segera-gera yang bisa mengganggu kehusuan kita. Karena suasana itu di sekitar juga bisa menghalangi kehusuan. Ya. Ya, makanya Imam Ghazali mau anjurkan kalau sholat itu di sekelilingnya semuanya serba putih lah. Kenapa? Karena yang dilihat ke sana kemari kan ya putih semua lah. Ngapain semua putih? Jadi khusyuk lah nantinya. Nah oleh karena itu pula ya seseorang dilarang sholat menggunakan pakaian yang bergambar, yang bergaris. Nah kenapa? Alasannya ya supaya tidak mengganggu konsentrasi orang yang di belakang. Jadi jangan sampai orang yang ini Pak Wahyu nih kerja di Toyota gitu, pakai kaos ada tulisan Toyota, ada Agya, ada Ras, ada Avanza. Pas di belakangnya orang yang baru pegang brosur kredit Toyota. Ya jadi pikirannya nanti ke situ nanti. Waduh. Itu Toyota kan Avanza 200 ya kalau salah. Terus UI hybrid ini juga 500 nih. Sedangkan gaji cuma 3 juta. Aduh, Agya sekian. Akhirnya hitung kreditan mobil ya. Ya. Kenapa? Karena pikirannya terganggu dengan itu. Makanya dianjurkan pakaian polos itu supaya konsentrasi orang tidak terfokus kepada kita. Yang dikhawatirkan lagi kalau ada jackmania dengan picking, nah sholat masing-masing pakai kaos, nah itu bisa ribut Pak. Ya. Jadi kalau ke Jakarta jangan pakai kaos picking nanti bahaya. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian itu secara eksternnya, nah hilangkan gangguan dan kita jangan mengganggu orang lain ketika sholat. Ekstern, ada juga intern. Intern yang bisa mengganggu kehusuan kita itu adalah ini. Itu kata Nabi, jangan sholat di hadapan makanan yang disenangi karena bisa mengganggu konsentrasi, mengganggu kehusuan. Ya, ada cerita anak santri, ya, habis maghrib diundang acara syukuran. Kemudian kata kiainya, ayo langsung sholat isya, jangan langsung ke kobong. Nanti suka susah lagi ke kobong. Ya ke masjid karena kan makan dulu lalu berkatnya dibawa ya disimpan di hadapannya pas lagi sholat ada kucing udah ada kucing lalu ketika baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allah hus nah, itu kan kalau husnya benar-benar niat mengusir kucing jadi termasuk bahasa komunikasi gitu ya bisa membatalkan sholat gitu. Nah jadi gitu Pak, jadi jangan jadi mengganggu konsentrasi ya. Nah kemudian berikutnya kata Nabi juga wala huwa yudafiul ahbasan, jangan juga sholat kalian ketika dalam keadaan menahan ya, menahan pengen buang hajat, baik itu hajat besar maupun hajat kecil. Karena itu pun akan mengganggu konsentrasi sholat kita. Jadi bagaimana? Kalau memang kita pengen buang hajat, ya buanglah dulu. Ya, kemudian mau kencing dulu. Duh komat, pengen BAB, pengen kencing. Ya udah. Nanti kalau gitu kehilangan sholat berjamaah tidak jadi masalah. Nanti kita datang ke situ, ya. Ada orang yang berjamaah, ikut lagi berjamaah, ya. Kalaupun toh tidak, kita sudah niat berjamaah, tapi karena ada apa? Karena keperluan, ya. Maka insya Allah dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, itu kalau datangnya sebelum takbir. Tapi ketika di tengah-tengah, ya lanjutkan, tahan saja, ya. Jadi jangan sampai dibatalkan karena posisinya kita sudah dalam posisi melaksanakan sholat yang hukumnya wajib gitu ya. Nah para hadirin rahimakumullah, nah itu ya bagaimana kalau lapar? Ya lapar mah puasa ya, jangan ditunggu-tunggu nanti sholatnya kalau sudah makan akhirnya nggak bisa sholat. Zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib baru sholat, dirapelkan zuhur asar maghrib ya. Ya ini sudah biasa ya. Nah
Para hadirin rahimakumullah, itu ya. Jadi kita ini ya dianjurkan untuk tidak melakukan pelanggaran ini, artinya makruh ini. Itu pun kalau waktunya memang masih luas ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, ini waktu tinggal 15 menit atau 10 menit, 15 menit lagi lah. Waktu tinggal 15 menit lagi. Sedangkan kalau BAB saya suka lama. Tahan aja lah. Cari alat untuk bisa menahan, jangan sampai BAB. Kalau dulu sih ngantongin apa? Batu. Nah, ngantongin batu ya. Karena waktunya mepet. Nah, itu baru ya itu kita diperbolehkan sholat dalam keadaan menahan pengen buang hajat besar ataupun kecil. Ada lagi yang Nabi anjurkan juga kepada kita dalam senada dengan hadis seperti ini, yaitu apabila kita ngantuk tidur dulu. Jangan dipaksakan sholat dalam posisi sedang ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena akan mengganggu, nantinya kamu tidak tahu katanya apa yang dibaca. Ya, suka ada kan orang sholat sempoyongan gitu. Ya, itu. Yang lebih parah lagi, saya tuh anak-anak itu, ya, pas udah akhir sampai nyender ke saya gini, Pak, saya dah. Nah, akhirnya dia nggak baca tasawuf akhir, ya, suruh balik lagi sholat lagi. Ya. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya berikutnya larangan an-nahyu an raf'il basar ila sama fi sholat. Larangan ya memandang atap ataupun langit ketika kita sedang melaksanakan sholat. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi sholatihim. Pastadda qawluhu fi dzalika hatta qala la yantahunna an dzalika aw la tuhtafanna absaruhum. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, ngapain itu orang-orang ya? Yarfa'una absaruhum, mengangkatkan pandangan matanya ke langit dalam sholatnya. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Sampai diulang-ulang. Akhirnya Nabi memperkeras suaranya, la yantahunna an dzalika. Dalam mereka menghentikan itu. Kalau tidak, awas, aulatuh taufanna absaruhum. Bisa-bisa nanti pandangan mata disambar petir. Nah, ini hadis yang merupakan bagian dari etika kita melaksanakan sholat berjamaah atau sholat secara khusus. Nah, dalam hadis ini ya kita dilarang, ya, larang mengangkatkan kepala ke atas ketika kita melaksanakan sholat, ya. Jadi gimana tuh ketika kita sholat, kepala jangan menatap ke atas, apalagi ke atas, ke tembok saja, itu tidak diperkenankan. Jadi bagusnya ketika kita sholat, dari sejak kita selesai takbir Allahu Akbar, tundukkan kepala, lihatlah tempat sujud kita. Fokus pandangan mata ke tempat sujud, ya. Supaya apa? Supaya kata para ulama lebih mendekati kepada kehusuan dalam sholat. Jadi jangan tengok kiri, tengok kanan, ataupun sekalipun di depannya ada kaligrafi, apa saja gitu ya. Fokus ke tempat sujud. Jangan menatap ke atas. Apalagi kalau melihat itu kadang-kadang ada cecak sedang berkejar-kejaran pacaran gitu ya, atau lampu yang kedap-kedip atau apa saja. Ya, itu bisa mengganggu konsentrasi. Jadi maksudnya hikmahnya kita dilarang melihat ke atas itu atau ke atap supaya kita ya terhindar dari ketidakhusyuan sholat kita, dan dianjurkan menatap ke tempat sujud supaya benar-benar khusyuk ketika sholatnya. Ya. Nah, kemudian daya Pak ya, lanjut kepada karahatul iltifat fi sholat di ghairi udhrin. Ya. Gitu. Kemakruhan menoleh di dalam sholat tanpa udzur. Jadi ketika kita sholat jangan tengok kiri kanan, ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallam anil iltifat fi sholat. Aku bertanya kepada Rasul tentang menoleh ketika dalam sholat. Jadi ngalieu kalau orang Sunda mah nengok gitu dah, ya, ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, bagaimana nengok kiri kanan ini? Nah, di sini sebutkan kata Siti Aisyah, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu fi sholatil abd
Rawahul Bukhari. Menengok kiri kanan itu adalah ikhtilasun yahtalisu. Artinya ikhtilas itu samberan, ya, itu samberan atau curtilan setan ketika sholat seorang hamba. Nah, maksudnya apa di sini? Para ulama memaknai, ya, ikhtilasun yahtalisu syaiton min sholati abdi, ya, melahirkan satu keputusan makruh, ya, larangan itu makruh di sini menoleh ke kiri dan ke kanan ketika kita sholat tanpa ada hazat liguri udrin, ya, apalagi di sini nih sholat pinggir itu kan kaca. Nah, ada ya pengen aja nengok gitu ya, ada orang lewat gitu nengok, ya. Nah, ini jadi makruh kalau menengok, kecuali kalau ada hazat, ya, kalau ada hajat, ada kebutuhan itu menengok, ya, sesuatu hal yang mencurigakan, misalnya kita meletakkan HP di sini ada orang lewat nengok, nggak jadi masalah, itu hajat karena, ya, diperbolehkan karena hajat atau karena ada uzur. Misalnya, ya, ada orang buta yang akan terperosok, kita lihat ada orang buta nih jalan kemana nih, takutnya dia terperosok gitu ya. Nah, boleh itu hajat. Kemudian diperkuat oleh hadis, iyyaka wal iltifat fi shalat fa inna fil iltifat shalat halakatun fa in kana la buda fa fitatau la fil faridah. Rawahu Tirmidzi. Ya, kata baginda Nabi, hati-hati kamu jangan menoleh ketika sholat, nengok kiri kanan, sebab fa inna iltifat fi shalat halakatun, karena menengok kiri kanan ketika sholat itu akan merupakan suatu halakah. Halakah itu kebinasaan. Fa in kana la buda fa fitatau, kalaupun toh memang penting maka dipersilakan. Kalau sholat sunat la fil faridah, tidak diperkenan dalam sholat fardu. Nah, ini sama dengan tadi bahwasanya kita tidak diperkenankan menengok kiri kanan ketika dalam sholat. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, ya, tentang larangan babun nahyi anis sholat ilal kubur, bab larangan sholat menghadap kubur. An Abi Marsad Kannaz bin Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la tusalluna ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian, ya, duduk di atas kuburan. Rawahu Muslim. Para hadirin rahimakumullah, nah ini, ya, hadis ini menimbulkan salah satu perbedaan tentang bagaimana sholat di masjid sementara di depan masjid itu ada kuburan. Nah, sedangkan kita melihat ada beberapa masjid, ya, puluhan, ya, bahkan mungkin ratusan di Indonesia ini, masjid yang di depannya itu ada kuburan, ya, ya, jangan jauh-jauh lah, Masjid Al-Ikhlas, itu di situ kan ada kuburan, ya, termasuk orang tua saya, kakek saya Haji Musli, bapak saya, ibu saya, ya, semua saudara-saudara itu dimakamkannya. Emang pemakaman itu di situ dari dulu, ya, dari sejak 50-an tahun yang lalu. Terus di Masjid Agung juga, ya, ada kuburan ke sana kan banyak. Masjid Agung, di mana lagi kira-kira? Masjid Baying Usuk di mana, di Purwakarta, dan di masjid-masjid lainnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, menyikapi hadis tidak boleh sholat menghadap kuburan, jadi ada dua. Ada masjid yang dibangun, masjid dulu yang dibangun, kemudian, ya, di depannya ada dibangunlah kuburan di situ. Ada kuburan dulu, kemudian membangun masjid. Nah, berarti beda antara yang terlebih dahulu masjid dibangun kemudian ada kuburan, ya, dengan kuburan dulu yang dibangun baru masjid. Nah, itu yang tidak diperbolehkan itu yaitu ketika kita sholat, ya, menghadap kuburan, yaitu ketika masjid itu dibangun setelah kuburan. Jadi memberikan kesan bahwa ini kuburan harus diagungkan atau dihormati.
sehingga kita sholat menghadap ke kuburan. Itu satu. Yang kedua, ya, kita juga ketika datang ke suatu tempat ziarah gitu ya, nah jangan menghadap kepada kuburan tersebut, ya, karena di situ ada unsur mengandung tahrim sholat ila kubur, mengandung unsur takzim, dikhawatirkan itu akan mengakibatkan takzim kepada kuburan tersebut. Wala tajlisu alaiha, juga jangan duduk di atas kuburan, ya, itu sama juga. Ketika duduk di atas kuburan itu mengindikasikan istihanah, ya, menghinakan kepada kehormatan kuburan tersebut. Jadi jangan berlebihan mengagungkan, ya, sehingga tadi sholat menghadap ke kuburan, dan juga jangan menghinakan. Hormati kuburan orang muslim, ya, itu jangan diduduki, bahkan jangan dilangkahi, itu ya. Nah, ini penting sekali Bapak sekalian tentang kita ketika ada atau berada di tempat pemakaman, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir, babul tahrimil murur bainal musallin, bab haram lewat di hadapan orang yang sholat. Jadi ketika kita mau berjalan lewat, ini hati-hati kalau di depan ada orang yang sholat, ya. La ya'lamul maru baina yadil musalli madza alila kana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi. Kata baginda Nabi, kalau orang yang akan lewat di hadapan orang sholat tahu madza alaihi, apa yang ada di situ, ya, lakana ayyakifa arba'ina, pasti dia lebih suka diam di situ walaupun harus diam 40 hari. Khairan lahu min ayyamura baina yadayhi, lebih baik daripada berjalan di depan orang yang sholat. Jadi begini, ya, kata Nabi, berhentinya seseorang melewati suatu tempat yang di situ ada orang yang sholat, itu lebih baik diam, ya, 40, ada memberikan 40 di sini 40 hari, daripada sekarang harus melewati orang yang sedang sholat. Jadi dengan demikian sekalian, jangan kita, ya, melewati, haram hukumnya melewati orang di hadapan orang sholat. Kalau orang sholat itu sudah sesuai, ya, menggunakan sitroh, jadi menggunakan seperti, nah, menghadap itu pertama menghadap tembok, ya, yang kedua membuat pembatas. Nah, karena ketika dia sudah membuat pembatas, berarti itu hak dia untuk tidak melewati orang dan melewati dia. Ini hak saya, jangan dilewati, ya, kalau dia menggunakan sutroh. Nah, kalau ada orang yang melewati, kita berhak pula untuk melarangnya dengan menjulurkan tangan ke depan, ya, itu karena orang itu telah melewati hak kita. Bahkan dalam satu hadis, orang yang lewat di hadapan orang sholat itu, ya, seumpama ataupun bahkan dikatakan setan, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan setan lewat di hadapan orang sholat gitu, ya, saya orang, ya, kelakuanmu seperti setan lewat di hadapan orang yang sedang sholat gitu, ya. Nah, oleh karena itulah ini harus diwaspadai, hati-hati. Ustaz, katanya kan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu orang enak-enak aja jalan di depan orang sholat. Ya, nggak semuanya orang yang ke sana tahu, ya, tentang itu. Makanya dijaga oleh kita dari sini, jangan ikut-ikutan orang sana, karena orang sana itu tidak semua orang berilmu, ya, itu baik itu dalam urusan manasik haji umrohnya maupun dalam masalah sholat. Ya, ada, saya juga pernah lihat ketika sholat HP-nya bunyi, dijawab, iya, biasa, saya jawab terus gitu, dikantongin lagi HP-nya, sholat terus, ya. Gitu. Tapi bukan orang Indonesia gitu. Ini orang gimana, sholat mazhab apa ya? Saya takut salah gitu, nggak berani nyalain, mazhab apa ini? Maliki, Hanafi, Hambali itu, ya. Ada yang memperbolehkan sholat sambil berbicara, ya. Nah, itu Bapak sekalian tentang aturan main kita dalam melaksanakan sholat. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan bagi kita semua,
Ya, saya mohon maaf kekurangan dan kehilapan, dan juga mohon maaf kalau selama ini saya memberikan materi 1 tahun ke belakang ada hal yang kurang berkenan, karena nanti kita bertemu lagi pada bulan Syawal ya. Allahumma fiqh al-mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Mazhab Politik Jambi, tadi telah kita dengarkan masalah-masalah kita sholat berjamaah. Mungkin dari bapak dari ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelah kiri Pak, jalannya ini banyak yang akan bertanya ini Pak Ustaz. Bapak masih ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya mengenai pakaian ya. Orang yang sholat memakai pakaian bergambar, kayak gambar burung penuh full gitu, gambar manusia. Ada yang pernah lihat saya gambar naga, batik gambar naga, itu hukumnya gimana? Ya. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak, di dalam Islam ya, menggambar atau merupa secara, kita lihat dari 2 sisi nih. Pertama dari sisi gambar atau lukisan yang menampakkan wujud binatang ataupun manusia secara utuh, itu haram ya. Jadi kita tidak boleh menggambar, merupa atau menggunakan sesuatu pakaian yang bergambar manusia ataupun binatang secara utuh, yang kalau menurut adat dengan keutuhan itu dia hidup ya, kecuali kalau yang dirupa itu cuma kepalanya saja, karena kepala itu kan bukan organ yang kalau badan ke bawah nggak ada, ke atas saja. Nah itu diperbolehkan, karena nggak mungkin hidup kan kalau orang cuma kepalanya aja ke atas, ke bawahnya enggak gitu. Nah kemudian dari sisi dipakai ya, ketika dipakai ada hubungannya dengan sholat, makruh, karena tadi itu akan mengganggu konsentrasi atau kehusuan orang-orang yang di belakang. Makanya dianjurkan sekali pakaian itu polos ya, polos, tidak ada garis, tidak ada apa, terserah warnanya mau putih mau hitam, walaupun yang bagus itu warnanya putih ya, itu sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak, jadi ada masalah gambar dan masalah yang dipakainya. mungkin yang lain, kami persilakan Pak, Ibu, Pak Sukardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai menanyakan, dalam sholat berjamaah makmum dilarang untuk mendahului ataupun bersamaan dalam gerakan. Tetapi kalau dalam ucapan atau bacaan, contohnya setelah imam atau kita amin bersama itu, kemudian imam membacakan surat, terus makmum akan membaca Fatihah, itu Bismillahirrahmanirrahim, itu bersamaan atau mendahului imam. Kemudian dalam at-tahiyat juga kita kadang-kadang mendahului imam, itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar atau mungkin di Jawa dulu pernah ada yang mengatakan bahwa kalau kita sholat ada kuburan, tetapi kuburan itu di luar masjid, itu diperbolehkan. Tetapi kalau di dalam masjid itu kita tidak boleh. Bagaimana itu menurut yang sebenarnya gitu? Teman-teman yang dapat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang pertama masalah apa tadi? Bacaan ya. Di dalam bacaan ya,
itu tidak jadi hal yang membatalkan ya atau dimakruhkan. Bisa bersamaan bacaan tasyahud ya, bacaan sholawat itu juga masalah. Namun di dalam Fatihah ada yang mempermasalahkan juga. Kalau imam dan makmum baca Fatihah sangat dianjurkan Fatihahnya makmum lebih belakang daripada imam. Jadi jangan bersamaan ya, karena ada yang mengatakan batal itu, tapi ada juga lebih cenderung lebih kuat tidak batal. Ya contohlah kita sholat zuhur asar kan pasti itu bersamaan ya, tapi walaupun bersamaan jangan lebih dulu katanya. Ya lebih dulu itu jadi imam baca waladolin, kita baru baca ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi jangan sampai imam sudah waladolin kita sudah tamat al-ikhlas gitu ya. Nah itu tidak bagus lah. Ya, walaupun itu tidak batal. Nah, begitu juga dengan tasyahud. Nah, itu kita sebaiknya tasyahudnya itu ya belakangan. Tasyahud akhir maupun tasyahud awal. Anjurannya begitu. Kalaupun bersamaan tidak jadi masalah dengan keabsahan sholat kita. Ya. Kemudian tadi masalah sholat di dalam kuburan. Ya di sini umum, baik itu kuburannya di dalam masjid ataupun di luar masjid. Ya, tadi itu ada yang dibangun belakangan, ada yang dibangun duluan gitu. Nah ini yang tidak diperkenan itu ketika kita sholat di tempat yang kuburan dulu baru dibangun masjid kuburan dulu ya, masjid kuburan dulu baru dibangun masjid. Nah dengan niat takzim itu, wah ini hebat nih harus bangun kuburan di sini, masjid nih. Ya, itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalaupun toh kita sholat menghadap situ, itu tidak mengganggu keabsahan sholat kita. Ya, namun ketika kita sholat jangan sholat menghadap ke situ. Kalau ada kuburan masjid-masjid, ya lebih hati-hatinya lagi sholatnya di sini, ya menghindari. Karena ada kan masjid-masjid gitu ya, tapi dalamnya masih ada kuburan gitu. Ya, itu kita tidak menghadap ke situ. Ada lagi? Cukup barangkali? Ya. Masih ada Pak Haji Wahyu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Yang pertama itu mengenai mungkin kehilafan Pak Ustadz dalam sholat berjamaah. Kita berjamaah. Nah, waktu kita masbuk nih satu rakaat. Kita masbuk satu rakaat, kemudian kita berjamaah. Nah, pada saat imam assalamualaikum, kita ikut assalamualaikum Pak Ustadz. Kita lupa bahwa kita itu tadi masbuk gitu. Ya. Terus apakah sholat itu harus diulang dari awal atau bagaimana Pak Ustadz? Nah ini yang pertama. Yang kedua itu ya terkait dengan kalau kita sholat berjamaah kan ada yang mengatakan bahwa sholat itu tidak ditanggung oleh imam. Nah sehingga pada saat Fatihah kemudian kita namanya seperti tadi ya kita terlambat gitu, nggak keburu kita baca Fatihah. Nah kemudian ikut surat juga imam terlalu cepat. Nah sehingga kita tidak bisa mengikuti iramanya imam dalam membacakan surat. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah tadi yang dikatakan bahwa sholat kita ini sudah ditanggung oleh imam, itu benar atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita sholat lupa, ya salam, bahkan udah selesai sholat, ya Allah, tadi kan saya masbuk, ulang satu rakaat, lanjut aja berdiri Pak, ya baca Fatihah, lanjutkan kurangnya satu rakaat. Walaupun sudah salam ya. Walaupun sudah salam, bahkan Nabi mah bukan salam, ada interaksi, karena disangka Nabi udah selesai sholatnya. Ini ada sejarahnya. Nabi pernah sholat, wafi riwayatin sholatnya ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Ketika beliau sholat itu zuhur lah, lebih dominan ke zuhur. Selesai 2 rakaat, Rasul salam.
salam. Ada sahabat Rasul yang bernama Julyaden. Aku sirotis sholat amnasit ya Rasulullah. Apakah sholat itu tadi dikosor? Apakah lupa? Kata Rasul, kul dzalika lam yago. Aku tidak lupa dan tidak mengkosor. Ya. Terus sahabat lain mengatakan, Rasul bertanya lagi, as-shadaqa Julyaden, benar apa yang dikatakan Julyaden? Sahabat mengatakan, ya. Pamado, lanjut Rasul melaksanakan 2 rakaat lagi sholatnya. Nah, itu memberikan pesan bahwasanya ketika orang lupa melaksanakan sesuatu hal seperti tadi ya, lupa salam, ya, lupa berhenti, lupa merasa sudah selesai salam, ternyata ada orang mengingatkan, tinggal dilanjutkan saja, tidak harus ke 0 lagi, itu, ya. Sekalipun kita sudah apa, sudah salam, sudah zikir, gitu ya, ya, itu boleh lanjutkan, tidak perlu di awal lagi, lanjut aja 2 rakaat lagi, ya, itu salah satu tasyri' syariat seperti itu. Untung itu, ya. Kita kalau tidak ada hadis itu mungkin setiap selesai sholat baru sholat 2 rakaat lupa dari awal lagi, terus lupa lagi dari awal lagi, nggak kapan berhenti aja sholat itu. Nah kemudian yang kedua tuh masalah apa tadi? Oh iya, nanggung. Ada hadis al-imamu dominun, imam itu menanggung. Siapa yang ditanggung? Yang ditanggung itu adalah makmum masbuk Fatihah. Makmum masbuk Fatihah. Jadi makmum masbuk Fatihah ini masbuk itu ada 2 kan? Ada masbuk rakaat, ada masbuk Fatihah. Kalau masbuk rakaat ketinggalan ya rakaat. Kalau masbuk Fatihah ketika berdiri dia tidak punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah secara utuh. Paling sampai ini ada waktu sekitar 2-3 detik nih, cukupnya saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu imam sudah Allahu Akbar. Nah kita ikuti ruku imam, tidak usah menyelesaikan Fatihah. Nah itulah yang dimaksud al-imamu dominun, imam yang menanggung bacaan Fatihah, makmum masbuk Fatihah itu. Jadi bukan berarti makmum tidak usah baca Fatihah, ditanggung sama imam. Nah, jadi yang menanggung itu ke situ, orang yang makmum masbuk Fatihah. Baik itu dia sholatnya dari awal, tengah-tengah, ya makanya ketika kita datang ke situ, imam pada posisi berdiri, langsung Allahu Akbar, langsung Fatihah. Jangan dulu baca doa iftitah, langsung Fatihah sekuburunya. Ketika kita sampai dalam Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lanjut ikut ruku. Fatihahnya tidak selesai, setengahnya, itulah al-imamu dominun, imam yang menanggung. Tapi ingat, imam yang menanggungnya itu bukan imam pada saat posisi pirokaatin jaidatin, bukan dalam rakaat tambahan, dan juga imamnya imam yang sah sholatnya, ya itu. Ya kalau dalam rakaat tambahan mah, misalnya rakaat kelima gitu ya, nah, itu rakaat kelima artinya dia merasa baru 4 rakaat, baru 3 rakaat dia berdiri lagi, padahal makmum di belakang bilang ini orang sholat 5 rakaat nih, imam nih. Nah itu tidak bisa ditanggung oleh imam tadi. Itu barangkali Pak ya. Cukup karena saya harus taklim lagi. Ya.